Rekan-rekan semuanya, saudara-saudari, Bapak dan Ibu, Shalom Alaikum. Kita akan membahas liturgi Pekan Suci. Tentu karena liturgi Pekan Suci sesuatu yang sangat kaya, tentulah hal-hal yang mencolok saja yang kita bicarakan. Tidak akan semua hal secara sangat rinci, namun hal yang bersifat khusus akan saya bahas sebagai bagian dari pembicaraan ini. Sebelumnya kita membuat suatu catatan awal sehingga ada pengertian-pengertian dasar ketika nanti kita masuk pada rincian-rinciannya. Pertama, apa itu liturgi? Karena judulnya kan liturgi Pekan Suci. Jadi kita uraikan lebih dahulu dari judul yang termuat, liturgi Pekan Suci. Kita kupas apa itu liturgi. Simpelnya liturgi adalah peribadatan resmi Gereja Katolik yang dilaksanakan menurut norma-norma gerejawi. Maka peribadatan itu bersifat resmi, maka dipimpin juga oleh pemimpin yang resmi. Tidak setiap orang, tidak sembarang orang Katolik dapat memimpin suatu liturgi. Maka pemuka-pemuka jemaatlah yang dapat memimpin, yaitu para episkop atau uskup, para presbiter atau imam, juga beberapa liturgi itu adalah para diakon. Juga ada norma-norma gerejawi yang perlu ditaati, umpamanya liturgi Ekaristi, ada aturan mesti begini, begini, begitu, begitu, seperti yang dituntut atau diarahkan oleh gereja suci. Itulah liturgi, simpelnya seperti itu. Lalu apa itu Pekan Suci? Pekan Suci adalah istilah untuk menyebut satu pekan, satu minggu, yang memiliki Minggu Paskah sebagai akhirnya atau sebagai puncaknya. Berarti Pekan Suci itu satu kurun waktu, durasi waktu, dari minggu sebelum Minggu Paskah sampai dengan Minggu Paskah. Minggu sebelum Minggu Paskah itu disebut Minggu Palma. Jadi persislah Minggu Palma itu berada satu pekan atau satu minggu sebelum Minggu Paskah sebagai hari raya kebangkitan Tuhan junjungan kita. Maka Pekan Suci adalah masa, durasi waktu, kurun waktu dari Minggu Palma sampai Minggu Paskah. Itulah yang disebut sebagai Pekan Suci. Referensinya ada di dalam dokumen gerejawi yang bernama PPP, nomor 28 dan nomor 38. PPP itu persiapan Paskah, ya, perayaan Paskah dan persiapannya. Inilah dokumennya. Di dalam bahasa Indonesia sudah diterjemahkan menjadi seri dokumen gerejawi nomor 71. Sudah diterjemahkan oleh KWI. Kalau teks aslinya adalah bahasa Latin yang bernama De Vestis Pascalibus Preparandis et Celebrandis. Atau kalau diterjemahkan literal, tentang pesta Paskah, persiapannya, dan perayaannya. Itu kalau diterjemahkan literal. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, perayaan Paskah dan persiapannya. Ya, itu sama saja. PPP nomor 28 berbunyi seperti ini. Pekan Suci mulai pada Minggu Palma. Jelas sudah dikatakan awal dari Pekan Suci mulai pada Minggu Palma. Kemudian pada PPP 38 dikatakan mengenai akhir dari Pekan Suci. Perhatikan kata-katanya. Trihari yang berlangsung dari misa perjamuan malam terakhir pada Kamis Putih sampai dengan ibadat sore Minggu Paskah. Itulah akhir dari Pekan Suci, yaitu Minggu Paskah pada ibadat sore atau Vesper. Maka kita sudah tahu awalnya Minggu Palma, akhirnya Minggu Paskah pada ibadat sore alias Vesper. Kita isi seluruh hari, Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya. Itulah yang dinamakan kurun waktu satu pekan sebagai Pekan Suci. Maka nanti ketika kita masuk Minggu Palma, Seninnya, Selasanya, Rabunya, dan seterusnya, itu sudah masuk Pekan Suci sampai pada Minggu Paskah sore, itulah Pekan Suci. Nah, saudara-saudari, di dalam Pekan Suci, berarti di dalam waktu kurun satu pekan itu, ada durasi waktu yang namanya Trihari Suci. Berarti di dalam Pekan Suci ada Trihari Suci. Istilah resminya Trihari Paskah. Referensinya ada di PPP nomor 38. Mari kita baca. Trihari yang berlangsung tadi sudah kita baca, kemudian lanjutannya kalimatnya seperti ini. Kurun waktu ini selayaknya disebut Trihari Paskah atau di dalam bahasa Latin Triduum Paschale.
Maka sebenarnya 3 hari Paskah, Triduum Paskale, Tri hari Paskah. Atau dalam bahasa Indonesia memang umumnya yang dipakai untuk menyebut Tri hari suci. Maka berdasarkan istilah ini sebenarnya kalau kita membicarakan kata Paskah itu punya dua makna. Makna yang pertama hari Minggunya itu sebagai hari raya kebangkitan Tuhan. Tapi ada makna yang lebih luas yaitu 3 hari. 3 hari sebagai satu kesatuan peristiwa. Yaitu mulai dari penyaliban, pemakaman, dan kebangkitan Sang Kristus. Maka kalau kita ngomong Paskah, Paskah, Paskah sebenarnya punya dua makna. Makna yang sempit yaitu hari Minggunya saja, makna yang lebih luas mulai dari penyaliban, pemakaman, kebangkitan Sang Kristus. 3 hari itulah yang disebut sebagai Paskah. Demikian pemaknaan, semoga juga memperkaya pengertian kita mengenai Paskah. Referensinya sudah kita ingat, PPP 38 Tri hari Paskah, Triduum Paskale. Juga kita dapat menyebutnya Tri hari penyaliban, pemakaman, kebangkitan, tapi kepanjangan. Ya, gampanglah Tri hari Paskah, Tri hari suci, enak. Kalau penyaliban, pemakaman, kebangkitan, lalu kepanjangan. Tapi memang itulah istilah resminya yang ada di dalam PPP 27. Kita baca, dengan Ekaristi perjamuan malam terakhir mulailah ketiga hari Paskah. Perhatikan, 3 hari Paskah. Maka seperti yang sudah saya jelaskan, Paskah berarti hari Minggunya saja, tapi juga Paskah berarti durasi waktu 3 hari. Mulai dari Kamis Putih yang dimulai pada waktu petang. Maka itu jangan sampai bingung, hanya istilah saja supaya kita mengerti nuansa maknanya, sehingga kita tahu tidak terjebak pada peristilahan. Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, dan Minggu Paskah bisa disebut sebagai Hari Raya Paskah yang mencakup ketiga hari. Tapi kalau kita menyebut hari Minggunya saja, itu pun dapat disebut sebagai Hari Raya Paskah yang mencakup 1 hari khusus Minggunya saja. Tri hari suci, Triduum Paskale, Tri hari Paskah. Itu berada di dalam pekan suci. Berarti ini seperti tumpang tindih ya. Di dalam pekan suci ada Tri hari suci. Demikian cara membaca bagan yang seperti ini. Kalau dalam kalimat-kalimat tadi kan sebenarnya agak ruwet ya, mau ngomong ruwet kok susah ya. Dalam kalimat-kalimat tadi kan agak ruwet, tetapi kalau melihat gambar seperti ini rasanya lebih gampang. Di dalam pekan suci terdapat Tri hari suci, Tri hari Paskah. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan, Rama, Tri hari kok berisi 4 hari ya? Katanya Tri hari, Tri berarti 3 hari, 3 hari kok 4? Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Lah berarti 4. Mana yang benar Rama? Kan Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Berarti kan 4 ya. Yuk kita bahas. Tri hari kok isinya 4. Untuk membahas ini kita harus kembali pada dokumen gereja PPP 38 yang berbunyi kurun waktu ini. Kurun waktu berarti suatu durasi waktu. Maka bukan jumlah harinya, tetapi Tri hari. 3 hari itu 1 kurun waktu. Perhatikan, kurun waktu mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu 3 hari. Karena apa? Karena mulainya Kamis petang. Sebutlah Kamis jam 6. Berakhirnya kapan? Minggu petang atau Minggu jam 6. Yuk kita hitung. Dari Kamis petang sampai Jumat petang 1 hari, sampai Sabtu petang 2 hari, sampai Minggu petang 3 hari. Kurun waktu 3 hari itulah yang disebut Tri hari Paskah, meskipun nama harinya ada 4, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, tetapi durasinya adalah 3 kali 24 jam. Maka disebut sebagai Tri hari suci. Sehingga kita tidak bingung lagi, Tri hari kok harinya 4. Bukan jumlah harinya, melainkan durasi waktunya. Sekarang kita bahas mengenai Prapaskah secara sekilas. Yuk kita bahas. Kita sudah tahu bahwa ada waktu persiapan sebelum Paskah namanya masa Prapaskah. Kalau di dalam istilah resminya bahasa Latin namanya quadragesima. Quadragesima arti harafiahnya adalah 40. Jadi masa Prapaskah kalau diterjemahkan menjadi istilah harafiah sebenarnya berbunyi masa 40 atau masa 40-an. Di Indonesia itu diterjemahkan sebagai Prapaskah.
Kalau bahasa Inggris umumnya Lenten ya atau Lent ya. Tidak persis juga terjemahannya. Kalau mau lurus memang Quadragesima masa 40 hari karena memang lamanya adalah 40 hari. Kapan Quadragesima berakhir? Jadi akhirnya itu di mana sih? Masa 40 hari itu ujungnya ada di mana? Kalau kita melihat PPP 27 kita tahu kapan berakhirnya masa Quadragesima. Masa Prapaskah, Quadragesima maksudnya, berlangsung sampai Kamis pekan ini. Kamis yang mana yang dimaksud? Yang dimaksud adalah Kamis dalam pekan suci atau di dalam bahasa Indonesia namanya Kamis Putih. Jadi Kamis Putih itulah akhirnya Prapaskah, yaitu dengan dimulainya perayaan misa pada petang atau malam hari. Demikian caranya menghitung. Masa Prapaskah atau Quadragesima itu kan warnanya ungu. Minggu Palma itu masih masuk Senin, Selasa, Rabu, kemudian Kamis dengan misa sore atau misa petang, itulah berakhir masa Quadragesima. Ini memang sedikit agak membingungkan karena ada tumpang tindih nama masa-masa seputar Paskah. Tadi ada Pekan Suci, Trihari Suci, Quadragesima, dan itu memang tumpang tindih. Yuk kita perhatikan. Quadragesima atau Prapaskah, Lent atau Lenten, itu berakhirnya Kamis Putih. Perhatikan pada bagian supaya lebih mudah sambil Anda menyimak. Nah kemudian ada masa Pekan Suci yang berlangsung mulai Minggu Palma sampai Minggu Paskah. Itu sudah agak tumpang tindih juga sebenarnya. Yang ketiga, ada Trihari Suci yang dimulai Kamis Putih sampai Minggu Paskah. Jadi ada tumpang tindih nama. Maka kalau kita bertanya, Minggu Palma termasuk masa apa? Bingung juga menjawabnya. Minggu Palma disebut masa apa? Rama, Minggu Palma itu masih Prapaskah atau tidak? Umpamanya ada pertanyaan seperti itu. Minggu Palma apakah masih termasuk Quadragesima? Ya termasuk, perhatikan gambarnya. Karena Quadragesima baru berakhir Kamis Putih, sehingga Minggu Palma masih termasuk Quadragesima atau Prapaskah. Atau kalau ada pertanyaan lain, Minggu Palma termasuk Pekan Suci apa enggak, Rama? Termasuk. Jadi hitungan Pekan Suci Minggu Palma masuk, hitungan masa Quadragesima juga masuk. Tetapi tidak perlu bingung, meskipun ada tumpang tindih, lihat saja gambar atau bagan yang aku buat seperti ini. Kalau Anda melihat gambar ini tidak akan bingung. Minggu Palma masuk Quadragesima sekaligus masuk Pekan Suci. Kamis Putih masuk Pekan Suci sekaligus masuk Trihari Suci. Jumat Agung masuk Pekan Suci juga termasuk Trihari Suci. Demikian kurang lebih cara menghitungnya atau melihatnya. Tinggal lihat garis-garisnya itu termasuk di mana, maka mengatakan Minggu Palma masuk Quadragesima betul, mengatakan Minggu Palma masuk Pekan Suci juga betul, karena memang ada tumpang tindih cara menghitungnya. Tak perlu bingung, lihat saja gambar bagan ini, aku sudah membuat sederhana dalam bentuk gambar sehingga mudah dilihat. Yuk sekarang kita masuk hari yang pertama dari Pekan Suci, yaitu Minggu Palma. Perayaannya seperti itu. Ini Bapak Suci Fransiskus merayakan. Apa yang khas pada Misa Minggu Palma? Ya, ini ada 3 yang khas. Memang bisa lebih dari 3, tapi yang menonjol 3 ini. Pertama, pemberkatan Palma. Namanya juga Minggu Palma. Nomor 2, perarakan meriah. Yang ketiga, pembacaan kisah sengsara. Kita akan bertanya, kenapa sih ada pemberkatan Palma? Jawabannya ada di PPP nomor 29. Sejak dahulu kala masuknya Kristus ke Yerusalem diperingati dalam prosesi meriah. Prosesi berarti perarakan. Berarti ini sudah merupakan kebiasaan liturgi dari abad-abad yang sangat kuno. Bahkan praktek ini kalau kita lihat di Yerusalem sana tetap masih berlangsung sampai zaman sekarang. Bagaimana orang Kristen di Yerusalem merayakan masuknya Yesus Kristus dengan meriah, dengan perarakan yang panjang sekali. Sekaligus PPP 29 ini menjawab pertanyaan mengapa ada perarakan. Prosesi artinya perarakan ya, procession ya. Itulah jawaban kenapa ada perarakan, kenapa ada pemberkatan Palma. Selanjutnya kalimat masih PPP 29.
Kaum beriman membawa ranting palma atau ranting lain. Ranting-ranting itu diberkati untuk dibawa dalam perarakan. Itu satu paket ya. Berarti pemberkatan palma gunanya untuk perarakan yang sudah merupakan kebiasaan liturgi dari zaman kuno, perayaan dari abad-abad yang lampau di Yerusalem. Referensi mengenai palem atau ranting-ranting itu ada di Injil Markus 11 ayat 7 sampai 9. Namun catatan sedikit, tidak halus palma sebenarnya karena PPP 29 memberi keterangan ranting palma atau yang lain. Jadi boleh. Seandainya di suatu negara tidak ada palma, ya mungkin saja tidak ada palma atau sulit sekali mencari palma, ranting apapun yang kira-kira cocok silahkan saja. Jadi apa saja sebenarnya boleh, hanya memang kebiasaannya adalah palma. Kalau kita lihat teks Injilnya juga tidak spesifik menyebut palma. Tetapi kenapa palma? Karena kemudian adat liturgis sejak awal memang memilih palma sebagai suatu perlambangan. Meskipun teks liturginya, teks Alkitabiahnya tidak menyebut secara persis. Yuk kita baca Markus 11 ayat 7. Mereka membawa keledai muda dan seterusnya, Yesus yang naik keledai itu. Kemudian dikatakan ayat 8, banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau. Jadi hanya ranting, berarti dedaunan apa saja yang mereka temui di sana. Lalu ada kata Hosana terpujilah pada ayat 9. Itulah referensinya Injil Markus pada bab yang ke-11. Ini gambarnya seperti itu, pada zaman kuno seperti itu. Kita lihat masih pada PPP 29 untuk tahu apa sih maksudnya palma atau ranting-ranting itu. Kaum beriman dapat menyimpan ranting-ranting itu di rumah. Mereka diingatkan akan kemenangan Sang Kristus yang mereka rayakan dalam perarakan palma. Jadi, daun palma atau ranting apa saja yang dipakai dan diberkati mengingatkan Yesus yang menang, kemenangan Sang Kristus. Inilah kebiasaan orang Katolik, setidak-tidaknya di Indonesia. Tapi memang seluruh dunia hampir punya kebiasaan seperti itu. Ada salib kemudian diselipi dengan daun palma. Ini mengingatkan Yesus yang menang. Tetapi kenapa ada pembacaan kisah sengsara? Minggu Palma katanya Yesus menang. Kemenangan Kristus. Kok ada kisah sengsara? Kisah sengsara berarti kan bukan menang dong ya. Bagaimana menjelaskannya? Memang kalau Minggu Palma ini kita sedikit-sedikit bingung juga ya. Pada awal sebelum kita masuk pada liturgi sabda itu perarakan. Kristus jaya, Kristus mulia, Kristus, Kristus Tuhan kita. Kristus jaya, Kristus menang. Tapi setelah itu kok pembacaan kisah sengsara? Bingung ya, katanya menang kok sengsara. Apa jawabannya? Ternyata Gereja Katolik sudah menyediakan jawabannya dalam PPP 28. Pekan Suci dan seterusnya, Minggu Palma, lalu keterangan ini yang penting, menghubungkan perayaan kemenangan Kristus Raja dengan pewartaan penderitaannya. Berarti perayaan Minggu Palma memang mengenangkan dua itu langsung dengan dihubungkan. Kemenangan berhubungan dengan penderitaan. Penderitaan berhubungan dengan kemenangan. Untuk Yesus sampai pada kemenangan lewat penderitaan. Itulah yang digambarkan dengan ranting atau daun palem diselipkan di salib. Salibnya melambangkan penderitaan. Tapi palem-palemnya itu melambangkan kemenangan. Salib penderitaan, palem kemenangan. Di balik salib ada kemenangan Kristus yang bangkit. Itu maksudnya begitu. Dan kita diingatkan pada saat Minggu Palem. Maka nanti kalau merayakan Minggu Palma, kita mengingat dua hal ini sekaligus. Ingat baik-baik, Minggu Palma menghubungkan kemenangan dengan penderitaan. Simpelnya, kemenangan akan diraih Sang Kristus hanya melalui penderitaan. Akan ada kebangkitan hanya melalui salib dan wafat Kristus. Atau kalau dibalik, di dalam wafat kebangkitan Kristus itu bukan titik,
Tapi itu baru koma, sebab di balik salib adalah kebangkitan sebagai kemenangan. Itu sudah diantisipasi, dirayakan pada saat Minggu Palma. Maka dikatakan kisah sengsara dibawakan dengan meriah dan seterusnya di PPP 33. Itu menghubungkan penderitaan dan kemenangan. Kemudian juga dikatakan pada PPP 31, kalau tidak bisa merayakan misa, bolehlah umat merayakan perayaan Sabda. Ini aturan-aturan lain yang rinci, namun tidak akan terlalu kita bahas. Inti dari Minggu Palma, ini ingat baik-baik. Dalam setiap perayaan Minggu Palma, kita diingatkan Kristus yang menderita akan menang. Demikian maksud dari perayaan Minggu Palma. Demikian Minggu Palma selesai, kita masuk sekarang kepada Kamis Putih. Ini perayaan di Vatikan, Bapak Suci mencuci kaki, yang merupakan sesuatu yang khas pada Kamis Putih. Apa yang lain yang khas pada Kamis Putih? Yuk kita lihat. Yang khas pada Kamis Putih, pertama tabernakel kosong, yang kedua pembasuhan kaki, yang ketiga pemindahan sakramen Maha Kudus, yang keempat tidak ada salib penutup untuk misa. Maksudnya tidak ada tanda salib untuk menutup misa. Kalau kita misa biasanya kan ada tanda salib untuk menutup ya. Nah pada Kamis Putih tidak ada tanda salib seperti itu. Kita mulai dari tabernakel kosong. Kenapa sih tabernakel kosong? Kita baca. Ada aturannya yang pertama. PPP 48. Sebelum perayaan tabernakel harus kosong sama sekali. Hosti untuk komuni kaum beriman harus dikonsekrasi dalam perayaan kurban ini. Jadi tidak boleh menerimakan hosti suci dari hosti suci yang kemarin-kemarin. Harus baru saat itu juga. Ini peraturannya jelas dan tegas PPP 48. Lalu maksudnya apa sih sebenarnya dengan tidak boleh ada isinya itu? Lihat, ini tabernakel kosong. Sejak awal perayaan Ekaristi sudah harus kosong. Dari awal mula kosong maksudnya itu apa? Karena perayaan Kamis Putih itu mengenangkan Ekaristi yang ditetapkan. Kamis Putih penetapan Ekaristi. Simpelnya, sakramen Ekaristinya kan belum ada, belum ditetapkan. Pasti hosti suci belum ada dong. Jadi tabernakel kosong mengingatkan umat, inilah pertama kalinya ada Ekaristi di atas muka bumi. Begitu. Maka tabernakelnya kosong. Tubuh Kristus dalam wujud hosti suci belum ada, karena Ekaristinya belum dimulai. Kalau ada isinya, aneh sekali bukan? Di dalam tabernakel ada hosti suci. Loh, ini kan perayaan misa pertama istilahnya. Perayaan misa pertama di seluruh dunia. Kok sudah ada hosti suci? Dari mana itu? Tidak nyambung. Dengan kosong maka nyambung. Itulah yang mau diajarkan dengan tabernakel yang kosong. Punya makna kateketis atau makna pengajaran yang luar biasa. Sehingga kita diingatkan bahwa hari Kamis Putih itulah misa pertama. PPP 48 juga mengatakan hosti harus dikonsekrasi untuk sekaligus Jumat Agung. Karena Jumat Agung kita nggak ada misa. PPP 48 ini sekaligus menjawab pertanyaan mengapa tidak ada tanda salib pada akhir misa. Karena sebenarnya Kamis Putih dan Jumat Agung itu perayaan yang bersambung. Itulah kenapa misa pada Kamis Putih tidak ditutup dengan tanda salib seperti biasa, karena masih akan bersambung kepada Jumat Agung nanti. Jadi kenapa kok tidak ada tanda salib? Karena itu ada sambungannya. Misa Kamis Putih nyambung kepada Jumat Agung. Sebenarnya apa sih yang dikenangkan dalam Misa Kamis Putih? PPP 44 memberikan keterangan, yaitu Sang Kristus mempersembahkan tubuh dan darahnya dalam rupa roti anggur, dan juga menugaskan para rasul dalam tugas imamat. Juga mencakup pengganti-pengganti para rasul. Berarti ada dua hal yang dirayakan, yaitu perayaan tubuh dan darah Kristus. Kita menyebutnya Ekaristi atau Misa. Yang kedua, imamat para rasul yang nantinya dilanjutkan kepada para uskup dan para presbiter seperti saya. Kenapa penting imamat para rasul dan para penerusnya? Untuk menjamin adanya perayaan tubuh dan darah Kristus. Maka sakramen Ekaristi dan imamat itu sangat nyambung.
Tanpa imamat, umat tidak mungkin menyambut tubuh Kristus. Simpelnya begitu. Tanpa ada episkop, presbiter, maka di dunia ini tidak akan ada perayaan misa. Kalau tidak ada perayaan misa, kita tidak bisa sambut tubuh Kristus di dunia ini. Maka pada Kamis Putih itu dirayakan dua hal sekaligus. Tubuh dan darah Kristus menjamin keselamatan kekal kita. Imamat para rasul dan para penggantinya menjamin ketersediaan tubuh Kristus bagi dunia. Simpelnya kira-kira begitu. Dan tubuh Kristus itu mengandung dua arti, makanan dan minuman, yang kedua kurban. Karena kurban itu nanti nyambungnya pada Jumat Agung. Saya tidak akan membahas mengenai ini. Anda bisa klik di channel YouTube Katkit yang judulnya Misa adalah Kurban. Saya membahas secara kurang lebih lengkap mengapa misa disebut kurban, selain juga soal makan dan minum sebagai perjamuan. Maka bagian ini kita lewatkan saja. Selanjutnya kita membahas pembasuhan kaki. Apa maksudnya, artinya pembasuhan kaki? Ada keterangannya di dalam PPP 51. Ini tradisi yang sudah sangat lama, yaitu mencuci kaki, membasuh kaki. Apa maksudnya? PPP 51 memberi keterangan. Maksudnya ialah, nah ini ada. Maksudnya ialah menunjuk pada arti dari hal tersebut. Menunjukkan semangat pelayanan. Dari siapa? Sang Kristus. Pelayanan dan kasih. Yang dikatakan Kristus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Mencuci kaki, semangat pelayanan. Itulah kenapa Bapak Paus sekalipun mencuci kaki, karena Bapak Paus sekalipun mau melayani. Episkop, presbiter mencuci kaki, demikian juga. Referensinya ada juga di PPP 45. Pengadaan Ekaristi dan imamat, serta perintah kasih persaudaraan. Jadi ini sebagai tambahan juga. Kamis Putih selain merayakan Ekaristi dan imamat, juga merayakan kasih persaudaraan, pelayanan untuk sesama. Itulah kenapa ada persembahan untuk membantu mereka yang berkekurangan setiap Kamis Putih. Referensinya ada di PPP 52. Untuk persembahan dapat diadakan sumbangan bagi kaum miskin yang sudah dikumpulkan selama masa prapaskah. Kalau di Indonesia ada nama APP, Aksi Puasa Pembangunan, umumnya mengumpulkan sumbangan-sumbangan untuk kaum miskin. Nah, tradisi liturgi Gereja Katolik secara simbolis itu dikumpulkan pada saat Kamis Putih, justru untuk menegaskan tadi itu, pelayanan, kasih, persaudaraan. Orang yang bersaudara, orang yang mau melayani, pasti juga membantu mereka yang berkekurangan, bukan? Itu artinya Kamis Putih. Selanjutnya bagian terakhir dari perayaan Kamis Putih memindahkan sakramen. Sakramen kan biasanya di dalam gereja, di tabernakel. Selain pada saat awal kosong, akhir juga harus kosong. Jadi Kamis Putih itu kosong dari awal, kosong lagi pada akhir. Sebab apa? Sebab nanti perayaan Jumat Agung harus kosong. Ini juga sekaligus lambang Kristus yang menyerahkan diri sehabis-habisnya. Kira-kira maknanya seperti itu. Tubuh dan darahnya diberikan, berarti penyerahan diri yang sehabis-habisnya. Ini ada di PPP 54, jadi kaitannya dengan ibadat Jumat Agung. Kenapa sakramen harus dipindahkan? Karena ruang gereja besoknya digunakan untuk Jumat Agung. Jumat Agung semua harus kosong. Tabernakel kosong, altar kosong, bahkan altar pun telanjang, ya, tidak pakai hiasan apapun kalau Jumat Agung. Jadi sepi sekali, kosong sekali, semuanya telanjang. Seperti ini kira-kira. Altar biasanya kalau standar ada kain, ada lilin, ada kembang-kembang sekitarnya. Kalau Jumat Agung seperti ini, ya, hanya telanjang saja begitu, tidak ada sesuatu yang menghiasi, termasuk di belakangnya sana ada tabernakel yang juga harus kosong. Sakramen dipindah kemana? Ke kapel yang lain. Itu keterangan dari PPP 49. Namun kapel itu harus sederhana. Sehingga memberi penekanan pada hari itu. Itu kan hari menjelang sengsara Tuhan. Itu pun juga sudah muncul di dalam perayaan pada saat Gloria.
Pada saat Gloria, kemudian ada bunyi lonceng, Gloria berarti kemuliaan, setelah itu tidak boleh ada lonceng sampai nanti perayaan Malam Paskah. Itu diatur dalam PPP 50. Setelah Gloria, lonceng berbunyi, setelah itu hening sampai Malam Paskah. Jadi tidak ada bunyi lonceng lagi. Itulah kenapa nanti pada Kamis Putih, lonceng yang kering, 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 diganti dengan bunyi kayu yang menandakan itu kayu salib. Maka kalau pas mau konsekrasi itu kan ada bunyi lotok 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 lotok. Itu menandakan nanti Jumat Agung ada bunyi kayu salib. Kemudian PPP mengatur bagaimana tata cara pemindahan sakramen Maha Kudus. Yang bagian poin penting yang akan saya soroti adalah monstran. Monstran umumnya dipakai untuk adorasi sakramen Maha Kudus. Tetapi pada saat Kamis Putih monstran tidak boleh dipakai. Yang boleh dipakai apa? Sibori. Sibori mengingatkan pada perjamuan Ekaristi. Sebab memang inti dari pemindahan bukan untuk adorasi, tapi memindahkan supaya gereja dapat dipakai untuk Jumat Agung. Itu sudah diatur dengan jelas. Bahkan lihat Bapak Suci ini juga memindahkan bukan pakai monstran, tapi menggunakan sibori, siborium. Keterangan yang lanjut-lanjut mengenai bagaimana cara menyimpan mungkin tidak terlalu penting untuk kita bahas. Satu bagian penting yang dapat kita bahas, adorasi bagusnya membaca Injil Yohanes bab 13 sampai 17, PPP 56. Jadi, pada saat Kamis Putih selesai, ini dapat dilakukan juga di rumah. Bagusnya, ada waktu dari Kamis Putih sampai Jumat Agung, umat dapat membaca Injil Yohanes bab 13 sampai 17. Ini dapat dipakai sebagai suatu spiritualitas pribadi, boleh membaca di depan sakramen Maha Kudus, tapi boleh juga membaca di rumah sebagai persiapan untuk Jumat Agung. Ini yang lain-lain tidak usah kita bahas, karena sangat rinci yang terkait dengan liturgi. Yang paling penting saya tekankan ini ya, Injil Yohanes, karena ini dapat dilakukan di rumah. Bagusnya, Kamis Putih selesai, besok siang kita merayakan Jumat Agung, waktu antara Kamis Putih sampai Jumat Agung, sangat bagus kamu membaca Injil Yohanes bab 13 sampai 17. Ini anjuran yang bagus sekali dapat kita ikuti sebagai bentuk spiritualitas pribadi kita. Itu catat saja, nanti sebagai bentuk persiapan dapat kita lakukan di sana, saudara-saudari. Sekarang Jumat Agung. Jumat Agung yang khas itu apa ya? Ada pertama, awal tidak ada tanda salib. Sudah dijelaskan tadi karena Kamis Putih dan Jumat Agung nyambung. Kemudian penghormatan salib, kemudian komuni tapi tidak ada misa. Jumat Agung itu satu-satunya di dunia yang hari tanpa misa. Hari yang lain ada misa, satu-satunya hari tanpa misa adalah hari Jumat Agung. Lalu ada beberapa ritus yang khas yang lainnya. Kenapa kok tidak ada salib? Sambungan dari Kamis Putih. Kita ingat ya bahwa tidak ada misa Jumat Agung. Ada di PPP 59. Menurut tradisi kuno, hari ini Jumat Agung, gereja tidak merayakan Ekaristi. Jadi tidak ada perayaan Ekaristi. Yang ada apa? Peribadatan dengan komuni. Jadi itu. Liturgi sabda dengan komuni. Itu akan dijelaskan di dalam beberapa PPP yang nanti akan kita dalami. Bagian penting yang kita dapat lihat adalah pada saat Jumat Agung, imam atau pemimpin liturgi itu bertiarap. Ini seperti Bapak Suci seperti itu. Itu maksudnya apa sih? Kita lihat dalam PPP 65. Jadi nanti kalau kamu lihat pastornya tiarap itu apa sih? Ngapain kok tiarap? Memangnya ada tembakan? Enggak ya. Dijelaskan sebagai sikap rendah hati dan kedukaan bagi gereja. Pertama rendah hati, yang kedua gereja berduka. Rendah hati kenapa? Aduh siapa sih kita manusia ini kok mendapat penebus yang seagung itu. Kedukaan gereja yang maksudnya adalah guru dan Tuhannya wafat, tentu wajarnya berduka. Itu makna dari lambang bertiarap atau dalam bahasa Latin prostatio namanya. Liturgi Jumat Agung terdiri dari 3 bagian. Itu dijelaskan dalam PPP 64, yaitu perayaan sabda, penghormatan salib, dan komuni. Komuni meskipun tanpa misa. Inilah susunan liturgi dalam hari
Jumat Agung. Perayaan Sabda nanti ada bacaan-bacaan, kemudian ada kisah sengsara juga, kemudian penghormatan salib atau adoratio, kemudian komuni, yang komuninya diambil dari Kamis Putih. Ya, ingat Kamis Putih nyambung kepada Jumat Agung. Maksudnya apa? Misa itu menunjuk pada salib. Misa itu maksudnya penyaliban Sang Kristus. Perayaan Ekaristi itu menunjuk pada kurban salib. Itu yang mau diingatkan. Umumnya dirayakan pada jam 3 sore, PPP 63. Tapi juga bisa digeser kalau ada kebutuhan, tetapi tidak boleh lebih dari jam 9 malam. Itu peraturannya. Jumat Agung selesai. Apa yang dapat kita petik dari Jumat Agung? Yaitu pengorbanan Sang Kristus sebagai hal yang paling utama di dalam hidup kita. Yang kedua, Kamis Putih, yaitu perayaan Ekaristi nyambung dengan salib Kristus. Maka ingat, setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita sedang menerima tubuh Kristus benar-benar. Bukan hanya simbol, bukan hanya lambang, tapi tubuh Kristus benar-benar yang dikorbankan pada kayu salib. Itulah makna nyambungnya Kamis Putih dengan Jumat Agung. Jangan lupa ya, Jumat Agung hari Tobat, maka puasa dan pantang itu wajib. PPP 60 sudah mengatur seperti itu. Sekarang kita tiba pada malam Paskah atau Vigili Paskah. Yang khas itu apa? Lucernarium. Itu adalah ritus cahaya, penyalaan lilin Paskah pada awal misa. Lalu banyak bacaan, bacaannya banyak sekali pada saat perayaan Vigili Paskah. Lalu ada liturgi baptis atau pembaharuan janji baptis. Juga ada Haleluya pada akhir misa yang tidak ditemukan pada misa-misa yang lain. Jadi syukur kepada Allah, haleluya, haleluya. Nanti umat juga menjawab haleluya, haleluya yang sama. Demikian yang khas pada saat Vigili malam Paskah. Apa sih maksudnya lilin Paskah? PPP 83 memberi keterangan. Nah, ini penting sekali ya. Sehingga nanti pada saat ikut malam Paskah nggak cuma waduh gelap diterangi lilin, nggak hanya begitu. Itu melambangkan tiang api pada saat dulu orang Israel menyeberang Laut Merah itu, kemudian mereka berjalan keluar dari tanah Mesir malam-malam, gelap sekali tiang api Tuhan. Lilin Paskah melambangkan tiang api Tuhan yang menjadi satu nubuat tentang Sang Kristus sebagai cahaya dunia. Berarti kalau nanti gelap, lalu lihat lilin Paskah, tiang api Tuhan, Kristus yang menerangi. Itu maksudnya. Di dalam PPP 85 dikatakan perayaan Vigili malam Paskah itu ada 7 bacaan dari Perjanjian Lama, 2 dari Perjanjian Baru. Lengkapnya berarti ada 9, tapi boleh dikurangi. Kenapa sih harus banyak sekali? Karena gereja sedang menjelaskan misteri Paskah Kristus. Berpangkal dari kitab-kitab Musa dan kitab para nabi. Itu dijelaskan dalam PPP 85. Maksudnya apa? Semua bacaan pada malam Paskah menceritakan nubuat-nubuat yang nanti akan berpuncak pada Kristus. Wahyu Allah dari zaman kuno itu runtut ya tiap zaman, puncaknya pada Yesus Kristus. Lalu ada aturan boleh dikurangi, rincian-rincian yang mungkin tidak perlu kita perhatikan karena itu urusannya pastor ya. Namun ada aturan yang mengatakan kitab Keluaran harus dibacakan, yaitu kitab yang menceritakan orang Israel keluar dari tanah Mesir. Kenapa? Karena itu tipologi untuk Paskah Kristen. Orang Israel keluar dari tanah Mesir itu adalah Paskah Yahudi. Paskah Yahudi tipologi, maksudnya nubuat untuk Paskah kebangkitan Sang Kristus yang kita rayakan. Lalu ada perayaan pembaptisan atau mengenangkan janji baptis atau pembaharuan janji baptis yang ditulis dalam PPP 88 sampai PPP 99. Bagian ini penting, nanti penghayatan mengenai janji baptis perlu kita sungguh-sungguh dengar juga ya. Kan ditanya, menolak setan apa enggak? Tahayul ditolak, semua ditolak. Jangan hanya ya, kita tidak melaksanakan. Pembaharuan janji baptis berarti sekali lagi kita mau setia pada Tuhan Yesus Kristus. Maka nanti setiap pertanyaan-pertanyaan dari pemimpin perhatikan isinya apa. Menolak setan itu yang pertama, jangan sampai kita malah bersekutu dengan setan. Lalu diperciki dengan air suci menandakan
seperti dulu awal kita dibaptis, sekarang kita pun dibaptis ulang. Tanda petik, tidak ada baptis ulang, tapi maksudnya diperbaharui, ditegaskan lagi pembaptisan kita. Itu yang namanya pembaharuan janji baptis, kita diingatkan lagi seperti dulu awal mula kita dibaptis. Terakhir Minggu Paskah tidak ada yang khusus, karena Minggu Paskah itu sama dengan Misa Minggu, atau lebih baik kita mengatakan Misa Minggu Paskah itu pola bagi Misa Minggu. Jadi misa yang sama seperti hari-hari Minggu yang lain. Paling khususnya ada Lilin Paskah. Ya, Lilin Paskah, saya bahas saja mengenai Lilin Paskah ya. Itu ditempatkan di sisi mimbar atau di sisi altar sampai nanti hari Pentakosta, Minggu Pentakosta. Disebutkan dalam dokumen PPP 99. Lilin Paskah kita sudah lihat itu tiang api sekaligus juga lambang Kristus yang menerangi jalan yang gelap dalam hidup kita. Lilin Paskah dihubungkan dengan perayaan baptis. Perhatikan ada, nanti kalau ada baptis dinyalakan lilin Paskah supaya lilin baptis dapat dinyalakan dari sana. Jadi lilin Paskah juga berkaitan dengan pembaptisan. Tapi juga berkaitan dengan misa arwah. Perhatikan, PPP 90 mengatur begitu. Pada misa arwah ada lilin Paskah. Lihat gambarnya di situ ya. Bagaimana orang yang meninggal ada peti, kemudian ada lilin Paskah. Kenapa sih kok ada seperti itu? Mati apa hubungannya dengan Paskah? Dijelaskan bahwa ternyata kematian itu Paskah pribadi setiap orang. Saya baca ya, PPP 90. Pada misa arwah, pada hari pemakaman, lilin Paskah hendaknya ditempatkan pada peti sebagai tanda. Tanda apa? Kematian orang Kristen itu Paskah pribadinya. Seperti dulu Kristus wafat, umatnya mati, Kristus bangkit, umatnya ikut bangkit. Jadi lilin Paskah kegunaannya ada 3. Pada masa Paskah untuk liturgi dipakai, lalu setiap kali baptisan ada, setiap kali requiem atau misa arwah ada. Demikian kurang lebihnya pembahasan mengenai liturgi Pekan Suci. Beberapa yang dapat kita lihat, saya mengulangi pesan yang tadi itu, Injil Yohanes bab 13 sampai 17 sangat bagus Anda baca dalam kurun waktu setelah Kamis Putih selesai untuk persiapan kepada Jumat Agung. Kalau itu Anda baca, nanti perayaan-perayaan akan lebih bagus lagi dan akan meresap dapat menjadi manfaat rohani bagi kita. Demikian secara ringkas pendalaman mengenai liturgi Pekan Suci yang dapat juga memperkaya pemahaman kita sebagai bentuk semacam rekoleksi mempersiapkan Pekan Suci. Shalom Alaikum.